Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengelola perubahan dan penolakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Perubahan dalam organisasi merupakan tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini ke kondisi yang akan datang guna meningkatkan efektivitas. Sedangkan penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Dalam konteks ini yaitu penolakan terhadap perubahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab sebuah organisasi akan berubah. Di antaranya adalah karena perusahaan perlu untuk merespon terhadap lingkungan bisnis yang selalu berubah. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Joe Machen yang berjudul Organizational Change and Development, perubahan pada organisasi dapat dikarenakan oleh 3 teori. Teori yang pertama adalah teori teleologikal, menjelaskan bahwa perubahan pada organisasi terjadi karena organisasi ingin menjadi yang lebih baik dengan selalu mengevaluasi, eksekusi, merancang tujuan-tujuan baru, dan sebagainya. Teori yang kedua yaitu teori life cycle, menjelaskan bahwa perubahan dalam sebuah organisasi disebabkan tergantung pada lingkungan eksternal, siklus melalui tahapan awal hingga akhir. Teori yang terakhir adalah teori dialektikal, menjelaskan bahwa organisasi adalah seperti multicultural society. Ketika ada satu bagian yang menguasai yang lainnya, maka nilai dan tujuan organisasi akan diperbaharui. Kita masuk ke materi mengelola perubahan. Apabila sebuah organisasi mengalami perubahan, tentu organisasi tersebut akan menemui tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat melakukan perubahan di organisasi adalah adanya penolakan dari perubahan tersebut. Disinilah peran dari para pemimpin untuk meyakinkan dan memberikan motivasi kepada karyawan. Beberapa hal yang dapat menimbulkan penolakan terhadap perubahan adalah: pertama, ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan. Hal ini akan menyebabkan efek yang besar terhadap sumber penolakan yang lain. Kedua, kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan, dikarenakan tanpa adanya perubahan, orang-orang di dalam organisasi merasa sudah baik. Yang ketiga, perubahan biasanya berbiaya tinggi. Walaupun perubahan biasanya membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi besarnya biaya yang harus dikeluarkan membuat perusahaan berpikir lebih mendalam sebelum menentukan perubahan. Keempat, ketakutan akan kegagalan. Apabila orang-orang dalam organisasi sudah terbiasa menggunakan cara atau metode lama, maka rencana perubahan membuat mereka ketakutan jika mereka tidak bisa menggunakan metode baru. Untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Kedua, komunikasi. Penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan. Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus dilakukan. Ketiga, partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari persiapan hingga proses pengimplementasian, sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Hal ini juga dapat mengurangi penolakan terhadap perubahan. Yang keempat, mengelola transmisi. Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arahan yang jelas sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Yang kelima, melanjutkan momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan.
Hal-hal yang dapat dilakukan untuk terus berubah adalah dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem pendukung untuk agen perubahan. Kasus perubahan yang terjadi di organisasi, mari kita belajar dari Direktorat Jenderal Pajak yang telah berhasil melakukan transformasi digital. DJP telah mengalami perubahan secara signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2017, dan dari hasil penelitian tersebut ditemukan 1. Perubahan fungsi IT pada DJP, 2. Kepemimpinan IT pada DJP, dan 3. Pembelajaran perubahan organisasi dan modernisasi teknologi pada DJP. Perubahan ini dianggap sukses karena telah mampu meningkatkan pendapatan di sektor pajak sebesar 14,3% dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Dalam konteks kepemimpinan berbasis IT pada DJP, ditetapkan strategi dengan perubahan visi dan misi penerapan IT di DJP sebagai driving force untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang reliable, handal, dan terpercaya. Selain itu juga dilakukan strategi untuk mengubah mindset para karyawan dengan mengembangkan kultur diskusi terbuka atau open discussion antar karyawan secara horizontal dan vertikal, serta memberikan tantangan kepada mereka agar dapat memberikan ide untuk melakukan inovasi, lebih berani mengambil resiko, memiliki pola pikir dengan orientasi teknologi, melakukan lebih banyak kolaborasi, dan menerapkan perilaku yang adaptif dan belajar cepat. Strategi selanjutnya yang diterapkan oleh organisasi DJP adalah juga menanamkan prinsip pengembangan berbasis IT sebagai penggerak utama atau ultimate driving force bernama Social Mobility Analysis and Cloud. Dalam melakukan perubahan organisasi dengan prinsip-prinsip digitalisasi, DJP melakukan pendekatan kepemimpinan berbasis inovasi berkelanjutan. Setiap karyawan dalam DJP diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan masukan untuk mengembangkan dan menumbuhkan inovasi dalam organisasi secara berkelanjutan untuk menghindari ancaman-ancaman perpajakan yang datang dari luar dan dalam atau internal factors. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui terdapat beberapa halangan untuk melakukan transisi dan perubahan organisasi berbasis digital, berupa 1. Adanya sikap-sikap karyawan yang meremehkan terjadinya perubahan organisasi karena kurang memiliki mindset perubahan dan digital atau digital mindset. 2. Ada yang rasa terancam karyawan golongan tua dari karyawan golongan muda yang memiliki mindset digital. 3. Terdapat regulasi yang kaku menjadi hambatan yang besar bagi karyawan untuk berani mengambil langkah perubahan-perubahan. Namun demikian, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa DJP melakukan antisipasi halangan dengan memberikan arahan bahwa 1. Setiap orang harus dapat mempengaruhi orang lain dalam unit yang untuk melakukan perubahan organisasi. 2. Memegang prinsip-prinsip believers dan seeing, karena perubahan organisasi berbasis digital harus diawali dengan kepercayaan terhadap arahan perubahan tersebut dan penerapan teknologi berbasis digital dalam inti bisnis proses organisasi. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi IT dalam DJP. Namun demikian, perlu diingat bahwa terdapat beberapa hambatan terjadinya perubahan organisasi berorientasi digital dalam suatu organisasi, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang mapan secara mindset, teknik, pemahaman terhadap bisnis proses, dan memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan. Itulah penjelasan dari saya tentang mengelola perubahan dan penolakan yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan yang saya ambil kasus dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan jika kalian ingin memberikan masukan kepada saya tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sebelum tutup videonya, kalian jangan lupa dulu untuk subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.